panjang potongan menentukan gitu. Nah, peptide ini asam amino rantai pendek gitu. Jadi easily bisa dipakai oleh sel manapun karena rantainya pendek gitu, cepat gitu kepakainya. Dan tubuh kita struktur utamanya adalah protein, asam amino gitu. Makanya dulu waktu SD belajarnya apa fungsi karbohidrat buat energi, apa fungsi lemak buat cadangan energi, apa fungsi protein buat struktur sel atau buat regenerasi sel gitu. Nah akhirnya ketemulah peptide ini, rantai kecil, dan itu setengah mati bikin kan nggak gampang kan. Iya. Pendek nggak rusak tuh Pendek susah nggak banget, rusak tuh susah banget, betul. Kalau panjang nggak rusak santai. Iya. Ini bisa bikin asam amino rantai pendek nggak rusak. Dan kalau itu bisa kita tahan bentuk itu cukup lama, dimasukkan ke tubuh manusia, ya aku rasa sih pasti ada manfaatnya gitu. Tapi bikinnya itu susah. Tapi kalau menurut Om Deddy gimana? Ini panjang nih dok. Kita bahasnya panjang nih dok ya. Justru kayaknya mulai harus banyak yang tahu. Karena memang sejujurnya aku dari pandangan aku ya Om, maaf kalau salah, ini masih baru gitu. Karena masih baru, kita belum tahu jangka panjangnya kan. Karena masih baru ketemu gitu. Nah menurut Om, pandangan Om tetap terhadap peptide gimana? Oke, first saya disclaimer dulu ya dok. Oke. Saya disclaimer dulu bahwa pandangan saya bukan artinya menjadi acuan buat semua orang gitu. Jangan ya, jangan ada. Itu yang pertama. And of course, saya bukan dokter. Oke. Kalau disclaimernya dokter tuh biasa gini. Kalau dokter Gia tuh biasanya harusnya disclaimernya gini biasa dokter. Walaupun saya dokter, tapi saya bukan dokter Anda. Biasanya gitu. Biasanya gitu tuh. Kalau dokter disclaimernya gitu. Saya dokter, tapi saya bukan dokter Anda. Anda harus konsultasi ke dokter Anda. Biasanya gitu harus kan dok. Nurut sama harus nurut dengan dokter Anda. Dokter Anda lah yang periksa fisik, yang tahu labnya, yang tahu Anda. semuanya. Oke. Jadi gini, kalau kita bicaranya peptide, insulin is peptide. Betul. Itu GLP juga peptide. GLP-1-nya. Nah, peptide ada yang sudah FDA. FDA sudah ada berapa? Kayak ya insulin is a peptide FDA of course. Ozempic is a peptide FDA. Yeah. Ozempic itu untuk obat diabetes, lalu akhirnya keluarlah Wegovy untuk penurunan berat badan. Yeah. And then after that keluar tirzepatide, terus keluar retarutride, terus sekarang saya rasa ada sekitar ratusan peptide, GHKCU, TB500, BPC 157, Epitalon, akan banyak sekali. Nah, ya karena rantai ini tinggal dipotong kecil-kecil itu kan, rantai asam aminonya. Betul, untuk khusus satu tepat. Kalau kita bicaranya FDA, vitamin D juga belum masuk FDA dong. Karena sebenarnya dianggapnya kan dari matahari aja dapat. Iya, matahari aja dapat, makanya nggak dapat FDA. Dan vitamin D itu menurut saya, setahu saya vitamin D itu bukan vitamin kan? Iya, itu lemak sih sebenarnya. Dan hormon kan dok? Hormon kan dari lemak kan? Hormon dari lemak kan? Bukan not vitamin kan? Kalau vitamin B mungkin vitamin kan? Vitamina, iya betul. Kalau nggak tahu nih, correct me if I'm wrong ya dok. Nah, kalau bicaranya peptide, saya tuh ada setuju dan tidaknya. Oke. Gitu. Ada Segi setujunya, does it works? Nah itu dulu pertanyaan. Bermanfaat atau enggak? Iya betul. Does it works? Ada beberapa yang terbukti sekali berhasil. Gitu. Membantu.